Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Presiden Prabowo Subianto tampaknya semakin menunjukkan keseriusannya dalam menertibkan sektor pertambangan dan kawasan hutan ilegal. Dalam 2 hari berturut-turut, ia memimpin rapat maraton di kediaman pribadinya di Hambalang bersama jajaran menteri dan aparat penegak hukum. Agenda tersebut tidak hanya menegaskan komitmen pemerintah terhadap supremasi hukum, tetapi juga mencerminkan kegelisahan negara atas maraknya praktik tambang ilegal yang telah menimbulkan kerugian luar biasa, baik dari sisi lingkungan, sosial maupun ekonomi. Fenomena tambang ilegal memang bukan persoalan baru di Indonesia. Persoalan ini adalah isu klasik karena berdasarkan laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, hingga pertengahan tahun ini terdapat lebih dari 2.700 lokasi pertambangan tanpa izin atau illegal mining. Ini tersebar di berbagai daerah. Dari jumlah sebanyak itu, lebih dari separuhnya berlokasi di Kalimantan dan Sulawesi, dengan komoditas utama berupa batu bara, nikel, emas, hingga timah. Aktivitas ini tentunya tidak hanya merusak kawasan hutan dan meracuni ekosistem sungai, tetapi juga merugikan negara dari sisi penerimaan. Ya, bagaimana tidak jika tambang yang resmi yang dikelola secara baik itu menyumbang berbagai macam pajak maupun pendapatan non pajak. Kalau yang ilegal ini potensi kerugiannya sangat besar karena banyak yang tidak dilaporkan. Ini jumlahnya ditaksir mencapai sekitar 150 triliun per tahun. Angka yang mencerminkan betapa masifnya dan kompleksnya masalah ini. Sobat investor, kasus tambang ilegal juga kerap dikaitkan dengan jaringan ekonomi gelap yang melibatkan mafia lokal maupun aktor yang tidak bertanggung jawab. Sehingga operasi penegakan hukum seringkali menemui jalan buntu. Pasalnya praktik ini dilindungi oleh oknum baik itu aparat maupun pejabat daerah yang mendapatkan keuntungan dari aliran dana tambang tak resmi itu. Tak heran juga ketika Presiden Prabowo secara tegas memanggil menteri dan aparat penegak hukum untuk duduk bersama membahas penertiban. Langkah itu dipandang sebagai upaya untuk membangun barisan kokoh melawan kepentingan besar yang sudah lama bercokol. Rapat maraton di Hambalang tidak hanya menyinggung soal tambang ilegal, tetapi juga menyentuh aspek lebih luas, yakni pengelolaan lahan pertanian, perkebunan, serta penguatan BUMN sektor strategis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Presiden juga ingin menempatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan kerangka pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, penguasaan negara atas sumber daya vital seperti nikel, timah, emas, dan batu bara menjadi sangat penting, apalagi di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap mineral kritis untuk mengisi masa-masa transisi energi. Dari perspektif ekonomi, pembiaran tambang ilegal jelas akan membahayakan. Negara kehilangan potensi royalti dan pajak, sementara ekspor mineral mentah dari jalur gelap juga akan mengganggu kredibilitas negara Indonesia di pasar global. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan adanya selisih yang mencolok antara volume produksi resmi dan ekspor aktual di beberapa komoditas tambang, khususnya emas dan timah. Ketidaksesuaian ini memperkuat dugaan adanya pasokan dari tambang ilegal yang masuk ke rantai distribusi di pasar internasional. Nah, selain kerugian fiskal, tambang ilegal juga turut mendorong kerusakan lingkungan yang pada akhirnya memicu biaya sosial yang lebih besar. Nah, selain itu, tambang ilegal juga sangat merugikan tambang-tambang yang dikelola secara baik oleh korporasi, baik itu korporasi swasta maupun
BUMN yang dimana mereka sudah menerapkan praktek good mining practice yang memang itu sudah menjadi acuan perusahaan-perusahaan ya, profesional. Nah, selain dari itu ada juga risiko alih fungsi hutan lindung menjadi lahan tambang apabila banyak tambang ilegal yang dibiarkan. Nah, akibatnya bisa saja risiko banjir dan longsor. Kemudian penggunaan bahan-bahan kimia lain yang seperti merkuri yang tidak pada tempatnya, yang pada akhirnya kemudian akan mencemari lingkungan sekitar, sungai, tanah, dan alam di lingkungan sekitar tambang. Laporan terbaru dari berbagai lembaga menyebutkan lebih dari 600.000 hektar kawasan hutan kritis di Indonesia berhubungan langsung dengan aktivitas tambang ilegal. Kondisi ini mengancam kehidupan masyarakat adat, petani kecil hingga nelayan yang bergantung pada ekosistem sungai dan pesisir. Bagi pasar keuangan sendiri, langkah tegas pemerintah terhadap tambang ilegal dapat menimbulkan dua dampak yang saling berkebalikan. Di satu sisi, investor bisa melihat bagaimana komitmen sebagai sinyal positif Indonesia serius memperkuat tata kelola sektor ekstraktif, sehingga ke depan iklim investasi menjadi lebih sehat. Kepercayaan terhadap BUMN tambang pun berpotensi meningkat, terutama jika negara mampu mengambil alih lahan ilegal untuk dikelola secara syah dan profesional. Namun di sisi lain, operasi penertiban juga bisa menimbulkan gejolak jangka pendek, terutama pada pasokan komoditas tertentu. Nah, jika tambang ilegal dihentikan secara masif, bisa saja pasokan mineral timah misalnya atau nikel ke pasar global bisa berkurang gratis. Itu dengan catatan pasokan selama ini yang disuplai ke pasar jumlahnya signifikan. Hal ini berpotensi mendorong kenaikan harga global yang kemudian berdampak pada biaya industri hilir, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sobat investor, kebijakan penertiban juga akan bersinggungan dengan dinamika harga. Misalnya saja di emas, apabila tambang emas ilegal cukup besar porsinya yang diberantas, ya otomatis nanti pasokannya akan menurun. Cuman sepertinya itu akan menjadi masalah yang terpisah karena konsen pemerintah saat ini adalah bagaimana caranya agar tambang ilegal ini bisa segera diberantas untuk kemudian mendatangkan investor baru atau investor yang membuka ruang bagi mereka yang siap mengelola lingkungan sumber daya alam dengan catatan mereka bisa menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang berkelanjutan di tanah air. Nah, sebaliknya jika pembenahannya gagal, risiko arus modal keluar akan tetap membayangi karena investor menilai lemahnya penegakan hukum sebagai ketidakpastian struktural. Sehingga ke depan tantangan terbesar pemerintah bukan hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan jalan keluar yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor tambang, terutama tambang rakyat. Transformasi ekonomi lokal, pembangunan alternatif mata pencarian, serta penguatan kapasitas pengawasan di tingkat daerah akan menjadi kunci agar tambang ilegal tidak kembali tumbuh setelah beroperasi besar-besaran dilakukan sebelumnya. Tapi sebenarnya ada satu kabar baik bagaimana tambang-tambang masyarakat ini akan berkontribusi secara positif jika dikelola dengan baik. Pasalnya beberapa waktu lalu pemerintah juga sudah menegaskan bahwa masyarakat akan diberi izin untuk mengelola tambang-tambang rakyat yang sebelumnya ilegal akan dilegalkan, ya tentu saja dengan harus memenuhi ketentuan yang berlaku di pemerintah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi kabar baik karena di situ disebutkan bahwa kalangan UMKM, koperasi, bahkan ormas masih bisa mengelola tambang yang ada di lingkungan masing-masing asal dilakukan dengan cara yang baik. Nah, rangkaian
Kembali lagi ke rangkaian rapat di Hambalang beberapa waktu lalu, hal ini menunjukkan bahwa isu tambang ilegal kini ditempatkan sebagai agenda strategis nasional, bukan sekadar penertiban teknis. Jika konsistensi dijaga, tentu saja Indonesia akan berpeluang yang besar, tidak hanya untuk menutup kebocoran ekonomi, tetapi juga untuk mengembalikan wibawa negara dalam mengelola kekayaan alam. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Anto Kusdiantono, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di idxchannel.com, IDX Channel TV, dan media sosial idxchannel.com. Sampai jumpa.